Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabeta Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, suasana Hari Raya Idul Adha di Universitas Hasanuddin berlangsung penuh kehikmatan dan antusiasme. Jamaah dari kalangan sivitas akademika maupun warga sekitar turut hadir dalam sholat Idul Adha yang digelar di lapangan hoki kampus Universitas Hasanuddin. Sholat Idul Adha keluarga besar Universitas Hasanuddin digelar berjamaah di lapangan hoki Yusuf Kala Arenotorium Kampus Tamalan Rea pada Jumat pagi 6 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Unhas dan unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Mahasiswa Pecinta Musola Universitas Hasanuddin. Sejak pagi, lapangan sudah dipadati oleh jamaah yang didominasi oleh mahasiswa, dosen, pegawai, serta warga di sekitar kampus. Pelaksanaan sholat Id ini menjadi agenda rutin tahunan yang selalu dinantikan, tidak hanya sebagai momen ibadah, namun juga menjadi ajang kebersamaan dan silaturahmi antar warga kampus dengan masyarakat sekitar. Sholat Idul Adha ini diselenggarakan oleh pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Unhas, bekerja sama dengan UKM, LDK MPM Unhas, dan Masjid Al-Hizam. Adapun Idul Adha bagi saya merupakan momen di mana kita belajar mengenai arti pengorbanan, melepaskan segala keikatan keduniaan yang terlalu membelenggu, bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tapi juga belajar menyembelih keegoisan dalam diri atau menyembelih rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada dunia. Pelaksanaan sholat berlangsung secara khusyuk dan tertib. Khutbah yang disampaikan mengangkat makna pengorbanan serta pentingnya solidaritas sosial, menjadikan Idul Adha tidak hanya sebagai momen ritual keagamaan, tetapi juga sebagai penguat kebersamaan di tengah masyarakat. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 60 ekor sapi kurban disembelih di Masjid Ikhtiar Kompleks Perdos Unhas Tamalan Rea. Daging kurban dengan estimasi berat 6 ton itu didistribusikan ke 13 wilayah sasaran yang meliputi ribuan penerima. Sebanyak 60 ekor sapi disembelih pada pelaksanaan kurban di Masjid Ikhtiar Kompleks Perdos Unhas Tamalan Rea Makassar, Jumat 6 Juni 2025. Meski jumlah hewan kurban menurun dari tahun sebelumnya, semangat gotong royong dan ketepatan distribusi tetap menjadi prioritas. Diakui Ketua Panitia Kurban 1446 Hijriah, Muhammad Hambali STMT, penurunan jumlah hewan kurban dibanding tahun lalu disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan ibadah salat Jumat. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengurbankan dan mendistribusikan sejumlah 60 ekor sapi dengan ukuran sapi 100 kilo daging. Sapi ini kita ambil dari 2 pemasok, 29 ekor dari Baru dan 31 ekor dari Sinjai. Oke, untuk totalnya dibanding tahun lalu, lebih banyak tahun lalu. Tahun lalu 65 ekor, tahun ini 60 ekor gitu. Tahun ini memang kita batasi sebab kenanya di waktu hari Jumat. Karena waktu kita akan kepotong dengan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sholat Jumat. Jadi kita batasi sampai 60 ekor sapi. Kupon distribusi daging yang kita siapkan itu sebanyak 2.474 kupon. Dan kita memberikan sasaran distribusi kepada 13 sasaran. Tentu diantaranya warga kompleks sekitar Perdos Unhas, kemudian Kampung Tambasa, Kampung Parang, kemudian Kampung Lakang yang ada di pulau sana juga menjadi sasaran. Kemudian warga sekitar Perdos di depan sini, depan kantor pos, jalan poros masuk dan lain sebagainya. Lalu rumah tahfiz, pondok tahfiz, kemudian sekolah, yayasan, lembaga sosial, termasuk juga pegawai-pegawai Unhas juga, semua fakultas menjadi sasaran distribusi kurban Ikhtiar tahun ini. Dari 60 ekor sapi kurban yang didatangkan dari Kabupaten Baru dan Sinjai ini memiliki total estimasi 6 ton daging. Distribusi daging dilakukan dengan sistem kupon sebanyak 2.474 lembar, disalurkan kepada 13 wilayah. Dengan melibatkan 9 juru sembelih dari kalangan akademisi Unhas yang keahlian sembelih halal, serta 5 dokter hewan dari Universitas Hasanuddin, pelaksanaan kurban di Masjid Ikhtiar tahun ini menjadi contoh manajemen kurban yang terstruktur. Andrea Ririn Karina,
Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, tim dokter hewan dari Universitas Hasanuddin melakukan pengawasan ketat 60 sapi kurban di Masjid Ikhtiar Perdos Unhas Tamalan Rea. Mereka hadir untuk memastikan kelayakan dan keamanan daging kurban yang akan didistribusikan. Sebanyak 60 ekor sapi kurban disembelih di halaman Masjid Ikhtiar Perdos Unhas Tamalan Rea, Jumat 6 Juni 2025. Proses penyembelihan diawali dengan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Tim dokter hewan dari Fakultas Kedokteran dan juga dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin terjun langsung melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sejak 1 bulan sebelum hari pelaksanaan. Dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Unhas, Dokter Hewan Rian Hari Suharto MSc, menjelaskan jika seluruh sapi yang disembelih telah dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi. Kami dari tim Masjid Ikhtiar melakukan pemeriksaan kesehatan sejak sapinya ada di asalnya, yaitu di Kabupaten Sinjai dan di Kabupaten Baru. Kemudian setelah sapinya tiba kemarin Kamis pagi, kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan sekali lagi sebelum disembelih. Alhamdulillah secara keseluruhan 60 sapinya sehat dan dinyatakan layak disembelih. Kemudian pada hari ini, pada hari H penyembelihan, setelah sapinya disembelih, kami dari tim kedokteran hewan dan Fakultas Peternakan melakukan pemeriksaan namanya postmortem atau pemeriksaan setelah kematian. Jadi yang diperiksa terutama adalah organ dalamnya seperti hati, paru, jantung, dan limpa. Nah, di situ dilihat apakah ada perubahan-perubahan patologis. Setelah sapi disembelih, tim melanjutkan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan pasca kematian. Pemeriksaan difokuskan pada organ dalam seperti hati, paru, jantung, dan limpa untuk mendeteksi penyakit atau kelainan. Kalau limbah ini ada macam-macam ya. Misalnya kalau limbah darah seperti yang di sana, itu nanti ada timnya khusus yang mengumpulkan darah kemudian dibuang di tempat yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Karena menurut peraturan pemerintah Kota Makassar, limbah darah itu tidak bisa dibuang sembarangan. Jadi kalau untuk limbah darah sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga, panitia sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian kalau limbah-limbah lainnya seperti ini misalnya ada bagian organ yang tidak bisa dikonsumsi, itu nanti akan dikubur, ditanam dalam tanah. Limbah hasil penyembelihan juga dikelola secara profesional. Limbah darah dikumpulkan oleh tim khusus dan dibuang melalui kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai peraturan pemerintah Kota Makassar. Sedangkan organ yang tak layak konsumsi dikuburkan agar tidak mencemari lingkungan. Pelaksanaan kurban ini bukan hanya bernilai ibadah saja, tetapi juga cerminan kepedulian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seluruh daging yang layak dikonsumsi kemudian dibagikan kepada warga sekitar dan lembaga sosial. Keterlibatan tenaga ahli dalam penyembelihan hewan kurban 1446 Hijriah di Masjid Ikhtiar Perdos Tamalan Rea tahun ini untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumsi. Andrea Ririn Karina, Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, saat Hari Raya Idul Adha, olahan daging seperti sate, coto Makassar hingga rendang menjadi hidangan wajib di setiap rumah. Namun di balik kelezatan hidangan tersebut terdapat resiko kesehatan jika mengonsumsinya berlebih. Berikut alasannya menurut pakar gizi. Perayaan Idul Adha tidak hanya identik dengan semangat berkurban dan berbagi, namun juga diiringi dengan konsumsi daging dalam jumlah yang meningkat. Aneka ragam makanan tradisional pun hadir di atas meja makan, mulai dari sate, coto Makassar, sokonro, juga rendang. Namun, olahan daging itu selama tidak dikonsumsi berlebihan dan diolah dengan cara yang benar, tidak beresiko kepada kesehatan. Menurut Dr. Abdul Salam SKM MKes, dosen gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, pada dasarnya semua olahan daging boleh dikonsumsi, selama tidak berlebihan dan diolah dengan cara yang sehat. Sebenarnya dari daging kurban ini kan kita bisa membuat berbagai macam menu ya. Baik itu dari sate, kalau di Makassar kan ada coto, mungkin ada yang membuatnya menjadi rendang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa yang sebaiknya dimasak, ya hampir semuanya sebenarnya bisa, apa saja bisa dimasak itu. Yang tidak boleh adalah kalau dikonsumsinya dalam berlebih. Coto itu baik buat kesehatan, tapi kalau dikonsumsi berlebih itu juga nanti akan mendapatkan dampak negatif buat tubuh kita, karena terutama akan meningkatkan kolesterol. Jadi silakan saja nanti kalau ada
daging kurban di rumah dimasak, karena kalau cuma satu menu juga nantinya kan jadi bosan ya. Jadi sebaiknya memang bervariasi, tapi perlu diingat adalah tidak terlalu banyak dikonsumsinya. Daging merah memiliki manfaat kesehatan, terutama karena kandungan protein tinggi, zat besi, dan senyawa heme yang berguna untuk membentuk sel darah merah. Namun Dr. Salam mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam proses pengolahannya. Penggunaan minyak yang berlebihan, garam yang tinggi, dan santan yang pekat perlu dihindari. Selain itu, bagian daging seperti jeroan sebaiknya dibatasi, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi. Gejala yang sering muncul akibat konsumsi daging berlebihan adalah rasa enak dan tidak nyaman di perut. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa tubuh telah mencapai batas toleransi terhadap kandungan lemak yang terlalu tinggi. Untuk mengurangi resiko tersebut, disarankan untuk mengimbangi konsumsi daging dengan sayuran dan buah-buahan yang kaya serat. Kesadaran untuk mengonsumsi secara cerdas, tidak berlebihan, dan menjaga keseimbangan asupan menjadi bagian dari makna Idul Adha yang lebih holistik. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin tidak hanya bermakna ritual keagamaan, namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Penyembelihan hewan kurban juga digelar di Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat 6 Juni 2025. Perayaan Idul Adha tahun ini tidak hanya mencari momentum keagamaan, tetapi juga wujud nyata dari semangat berbagi. Di masjid kampus ini, sebanyak 10 ekor sapi serta 2 ekor kambing disembelih oleh juru sembelih halal atau juleha. Penyembelihan hewan kurban ini menjadi bagian dari komitmen Masjid Ikhtiar untuk terus menebarkan keberkahan, tak hanya bagi sivitas akademika Unhas, namun juga masyarakat di sekitar kampus. Ketua Badan Pengurus Masjid Ikhtiar Kampus Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Eng Insinyur Adi Maulana STMPil, menekankan jika kurban adalah lambang keikhlasan untuk berbagi dan menyebarkan nilai kemanusiaan. Kurban itu sebenarnya hanya sebagai simbol, tetapi yang paling intinya itu adalah yang ingin kami sampaikan, bahwa ini adalah indahnya berbagi. Kami ingin berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, ya, berbagi kesenangan begitu ya. Dan tentu saja ini sebagai cerminan dari anjuran di agama kita, ya, bagaimana Nabi Ibrahim, kita tahu sendiri ceritanya, diminta untuk mengorbankan Nabi Ismail, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau dan kemudian akhirnya digantikan dengan seekor kibas atau seekor kambing. Nah, hal ini juga kita lakukan di Masjid Ikhtiar Kampus, ya. Supaya apa? Supaya kurban ini jangan hanya nanti sebagai simbol, tapi kita berharap kurban ini juga menjadi semacam ritual, ya, ritual rohani yang kemudian mengingatkan kita untuk selalu berbagi, untuk selalu jangan hanya pulang ke kampung halaman, tapi juga pulang ke kampung hati, ya. Hati kita bisa untuk selalu kita berikan dampak bagi masyarakat yang ada. Ketua Harian Masjid Ikhtiar, Dr. Insinyur Masyur Syafiuddin MP, menyampaikan jika proses pendaftaran hingga penyembelihan hewan kurban berjalan lancar. Selain itu, terdapat berbagai komunitas di dalam kampus, termasuk dari komunitas Car Free Day Universitas Hasanuddin yang berhasil mengumpulkan dana untuk 1 ekor sapi. Ya, alhamdulillah, mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan yang kita saksikan hari ini, semua alhamdulillah Allah mudahkan, semua lancar, tidak ada kendala yang berarti sehingga tercapai penuh, 10 ekor terkumpul dan kita selenggarakan penyembelihannya sekarang. Ya, dari segi pelaksanaan itu ada sisi lain yang ingin saya tambahkan dari Prof. Adi, Ketua Umum, bahwa mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Car Free Day itu adalah masjid penyelenggaranya, masjid penginisiatornya, masjid penyelenggaranya dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan itu. Setelah Car Free Day hari Ahad nanti, Ahad siang itu mau makan bersama di sini kurang lebih 200 tenan mau berkumpul makan bersama. Ini juga implementasi dari upaya meningkatkan dan mensosialisasikan kegiatan ini
serta meningkatkan ukhuwah antara para penjual, mungkin tadinya pernah senggolan. Kita harapkan dengan makan bersama berhadap-hadapan, dia menjadi cair kembali. Menurut Ketua Panitia Kurban, Profesor Dr. Insinyur Syafruddin Syarif, pembagian daging kurban dilakukan sesuai ketentuan, yakni dibagi 3 bagian yang terdiri dari pekurban, fakir miskin, dan kerabat. Kegiatan ini diharapkan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Insya Allah nanti jam 2 siang kita bagi. Kalau menurut syariahnya sebetulnya kita bagi 3. Jadi sepertiga itu untuk pengkurban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga itu untuk kerabat. Jadi kita akan membagi, insya Allah nanti siang setelah salat Jumat. Dan nilai manfaatnya itu mudah-mudahan semua di sekitar ini fakir miskin bisa menikmati sapi yang kita kurbankan hari ini. Kemudian dari sisi manfaatnya saya kira kita pasti bergembira semua karena bisa menikmati. Profesor Syafruddin menambahkan, melalui semangat berbagi di momentum Idul Adha, Masjid Ikhtiar Kampus Unhas akan terus menjadi simbol persatuan dan kepedulian di tengah komunitas kampus. Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.